Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai yang pertama ada pengertian, yang kedua sintak, yang ketiga keunggulan, yang keempat kelemahan, dan yang kelima yaitu penerapan discovery learning pada pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian discovery learning. Discovery learning adalah salah satu metode dalam pengajaran teori kognitif dengan mengutamakan peran guru dalam menciptakan situasi belajar yang melibatkan siswa belajar secara aktif dan mandiri. Metode pengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya. Tidak melalui pemberitahuan, sebagian atau seluruhnya ditemukan oleh diri sendiri. Pengertian discovery learning menurut para ahli. Pengertian discovery learning menurut Jerome Bruner adalah metode belajar yang mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan dan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum praktis contoh pengalaman. Menurut Bell, belajar penemuan adalah belajar yang terjadi sebagai hasil dari siswa memanipulasi, membuat struktur, dan mentransformasikan informasi sedemikian sehingga ia menemukan informasi baru. Sedangkan menurut Husnan, discovery learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan. Yang kedua, kita akan belajar mengenai sintaks discovery learning. Ada 6 sintaks dalam discovery learning. Yang pertama yaitu pemberian rangsangan atau stimulation. Guru juga dapat memulai dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Yang kedua yaitu pernyataan atau identifikasi masalah. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan. Yang ketiga yaitu pengumpulan data atau data collection. Anak didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Yang keempat yaitu pengolahan data atau data processing. Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya lalu ditafsirkan. Yang kelima yaitu pembuktian atau verification. Tahap ini memberikan kesempatan siswa untuk melakukan pemeriksaan secara cermat dalam membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil data processing. Yang keenam yaitu menarik simpulan atau generalisasi. Yang ketiga yaitu keunggulan discovery learning. Keunggulan yang pertama yaitu membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan dan proses kognitif. Yang kedua yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh karena kelemahan dalam pengertian, ingatan, dan transfer. Yang ketiga yaitu menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Yang keempat yaitu metode ini memungkinkan siswa dengan cepat dan sesuai dengan kecepatan sendiri. Yang kelima yaitu menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri. Yang keenam yaitu dapat membantu siswa memperkuat konsep diri karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lain. Yang ketujuh yaitu berpusat pada siswa dan guru, sama-sama berperan aktif dan mengeluarkan gagasan-gagasannya. Yang kedelapan yaitu membantu siswa mengembangkan skeptisme yang sehat ke arah kebenaran yang final dan tertentu atau pasti. Yang keempat yaitu kelemahan discovery learning. Kelemahan yang pertama yaitu metode ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang kedua yaitu bagi siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir atau mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep. Yang ketiga yaitu harapan-harapan yang terkandung dalam metode ini dapat buyar berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama.
Yang keempat yaitu pengajaran discovery lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan, dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. Yang kelima yaitu pada beberapa disiplin ilmu, misalnya IPA, kurang fasilitas untuk mengukur gagasan yang dikemukakan oleh para siswa. Yang keenam, tidak menyediakan kesempatan-kesempatan bagi berpikir yang akan ditemukan oleh siswa telah dipilih lebih dahulu oleh guru. Dan proses penemuannya adalah dengan bimbingan guru. Yang kelima yaitu penerapan discovery learning pada pembelajaran. Penerapan discovery learning pada kelas 4 semester 2, tema 6 cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku, pembelajaran 2. Materi IPA pada pembelajaran 2 ini yaitu membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Metode pembelajaran discovery learning ini cocok diterapkan dikarenakan siswa terlibat aktif dan bisa melakukan penemuannya sendiri terhadap hasil pengamatannya yang dapat membantu dan menguatkan pribadi siswa. Selain itu, model ini menerapkan pengalaman langsung dari siswa dan mudah dipahami oleh siswa karena topik materinya yaitu membandingkan siklus hidup makhluk hidup yang ada di sekitar kita.